تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Yang perlu kita ketahui pula bahwasanya kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal adalah kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan tidaklah kita akan merasakan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal tersebut sebelum kita ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah dia telah mengamalkan ilmunya, tentang hartanya, di mana ia peroleh dan kemana dia habiskan, tentang jasadnya, capek dan letihnya untuk apa dia pergunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang mana kaki kita tidak akan bergeser selangkah pun sampai kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Yaitu yang pertama, tentang umurnya. Hidup kita di dunia ini ada batasnya, yaitu dibatasi oleh waktu. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Al-Imran ayat 185. Panjangnya umur bukan pertanda kita akan masuk surga. Begitupun sebaliknya, pendeknya umur bukan pertanda kita akan masuk neraka. Oleh karenanya, berbahagialah bagi siapa saja yang memanfaatkan sisa-sisa umur mereka hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan celakalah bagi orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang ilmunya. Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Artinya, bila kita menginginkan suatu perkara dunia, maka diperlukan ilmu. Begitupun sebaliknya, maka jika kita menginginkan pahala akhirat, maka diperlukan juga ilmu. Maka jika ilmu itu bermanfaat, akan menjadi sumber ketenangan dalam hidup yang disebabkan dalam diri seseorang, yang disebabkan dalam diri pemiliknya ada rasa takut dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya ilmu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena demikian, dakwakan dan amalkanlah ilmu yang telah kita pelajari agar ilmu yang kita miliki tersebut bernilai bermanfaat atau baik di sisi Allah. Yang ketiga, tentang hartanya. Mencari harta Allah tidak melarangnya, bahkan Allah perintahkan. Namun jangan sampai kita terlena dengan harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Namun karena kasih sayangnya, Allah memerintahkan manusia agar memakan dari yang halal lagi yang baik saja, dan tentunya untuk mendapatkan makanan tersebut harus dengan cara yang halal lagi yang baik pula. Dan jikalau sekiranya kita
memiliki harta yang berlimpah, kita belanjakan ke jalan Allah, niscaya itu lebih baik bagimu. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu ke jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Yang keempat, tentang jasadnya. Manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala jasad yang sempurna, yang disertai panca indera, akal pikiran, dan hati nurani. Oleh karenanya harus dimanfaatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai jasad kita capek, letih dan lelahnya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya kita diciptakan bukan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan tujuan yang mulia, yakni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian kepada kaum muslimin semuanya. Adapun kesalahan dan kekurangannya itu datang dari syaitan dan kurangnya ilmu yang ana miliki, dan adapun kelebihan dan kebenarannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.